Halo semuanya, selamat datang di podcast Bisnis Strategy Talk, podcast mahasiswa yang membahas bagaimana teori bisnis strategis benar-benar diterapkan oleh perusahaan nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, di episode kali ini kita akan membahas 4 perusahaan lintas sektor, yaitu yang pertama Telkom Indonesia, lalu Bank Sentral Asia, Pantai Indah Kapuk 2, dan juga Chandra Asri Pasifik. Pembahasan kami tidak cuma teori, tapi juga berbasis data keuangan, tren pasar, dan analisis strategis yang relevan dengan kondisi nyata. Ya, mungkin sebelum itu kita perkenalkan diri dulu ya. Ya, saya Marcel. Saya J. Ivan. Ya. Untuk segmen pertama, kita akan menjelaskan tentang Telkom Indonesia. Secara teori, Telkom ini contoh klasik dari bisnis model innovation dari perusahaan telekomunikasi konvensional menjadi digital ecosystem company. Betul. Kalau kita dari datanya, Telkom ini mencatat pendapatan sekitar 149 triliun rupiah dengan laba bersih kurang lebih sekitar 24 triliun rupiah, dan yang menarik EBITDA margin hampir 50%. Ya, angka ini penting karena itu menunjukkan bahwa meskipun Telkom itu agresif investasi digital, data center, cloud, dan enterprise solution, profitabilitasnya itu masih terjaga ya. Ya, kalau kita buat financial modeling sederhananya, misalnya pendapatan digital Telkom tumbuh 10% per tahun, sementara bisnis legacy cuma 3%. Maka dalam 5 tahun kontribusi digital bisa mendekati sepertiga total pendapatan. Ya, mungkin tantangannya tentu belanja modal besar ya, tetapi secara teori yaitu resource based view, Telkom memanfaatkan aset jaringan dan basis pelanggan sebagai sumber keunggulan kompetitif. Perusahaan yang kedua ini adalah BCA. Walaupun sektor perbankan penuh disrupsi, BCA justru dikenal paling stabil. Kalau kita lihat datanya, ROE BCA itu di atas 23%. Ya, dan net interest marginnya itu sekitar 5,5%-an dan NPL di bawah 2%. Yang dimana ini menunjukkan kualitas aset yang sangat kuat. Yang menarik dari BCA ini yaitu CASA rasio BCA lebih dari 80%. Artinya sebagian besar dana berasal dari tabungan dan giro berbiaya rendah. Ya, secara strateginya ini BCA itu menerapkan incremental innovation. Yaitu mereka tidak langsung lompat ke inovasi ekstrim, tapi mengembangkan mobile banking dan sistem digital secara bertahap. Dalam teori strategic agility ini menunjukkan bahwa agility bukan soal cepat berubah, tapi tepat membaca risiko dan peluang. Ya. Untuk lanjutnya yaitu Pantai Indah Kapuk 2, PANI ya. Jadi dari PANI ini dari sektor properti. PANI ini juga menarik karena tidak hanya menjual properti, tapi juga membangun ekosistem kawasan yang terpadu. Jadi ada hunian, daerah komersial, dan juga pariwisatanya. Mungkin kalau kita lihat dari laporan keuangannya, pendapatan PANI ini tumbuh tinggi, tapi labanya itu masih fluktuatif karena perusahaan itu masih berada di fase ekspansi. Kalau kita buat pendekatan valuasi sederhana, misalnya tanah naik 8-10% per tahunnya, maka nilai aset perusahaan meningkat bahkan sebelum unit properti dijual. Ya, yang dimana ini sesuai dengan teori value creation, di mana nilai perusahaan itu bukan hanya dari penjualan jangka pendek, tapi dari pengembangan kawasan jangka panjang. Dan yang perusahaan terakhir yang keempat yaitu PT Chandra Asri Pasifik Tbk. Ini adalah pemain utama di industri petrokimia di Indonesia. Ya, bisa disebut ya TPIA ya. Ini tuh TPIA ini sendiri sangat dipengaruhi oleh pasar global, yang dimana harga bahan baku dan produk petrokimia itu mengikuti siklus internasional, sehingga margin keuangannya itu bisa dibilang fluktuatif. Iya, namun secara strategis TPIA ini berperan sebagai substitusi impor yang sangat penting bagi industri nasional. Kalau kita lakukan sensitivity analysis secara sederhana, kenaikan margin industrinya sebesar 2-3% saja, yang bisa berdampak besar ke laba bersih karena skala produksi TPIA ini sangat besar. Oh ya, jadi di sini kita bisa melihat kalau konsep global local balancing terpapar pasar global tapi juga punya peran strategis di pasar domestik ini.
Untuk ya kita udah menuju closing ya. Ya, benar sekali. Jadi dari keempat perusahaan ini kita bisa lihat bahwa teori strategi bisnis ini benar-benar tercermin dalam praktik nyata. Iya. Seperti perusahaan Telkom ini unggul dalam inovasi model bisnis digital, BCA dalam ketahanan dan agility strategi, PANI ini dalam penciptaan nilai berbasis kawasan, dan TPIA dalam keseimbangan pasar global dan lokal. Ya, kesimpulannya ya, strategi bisnis yang efektif adalah strategi yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi pastinya jangka panjang. Benar. Oke, sekian podcast dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.